Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Dwi Anggraini, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Bondowoso, dengan fasilitator Ibu Wahyu Ekawati dan pengajar praktik Bapak Suudi. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal tersebut dapat dilakukan di kelas. Kita simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Perhatikan. Pembelajaran diferensiasi menurut Tomlinson adalah serangkaian kegiatan, serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasikan kepada kebutuhan siswa. Pembelajaran diferensiasi layaknya seperti kita menggunakan tombol equalizer pada stereo ataupun pemutar CD hingga kita menemukan kombinasi suara yang terbaik. Kemudian, bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas? Nah, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita rumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita lakukan pemetaan kebutuhan murid. Pemetaan kebutuhan murid ini dapat kita lihat dari kesiapan belajar murid, minat belajar murid, serta profil belajar murid. Ingat, setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Berarti bisa saja minatnya berbeda, kemudian gaya belajarnya pun berbeda. Nah, selanjutnya setelah kita dapat memetakan kebutuhan murid, kita dapat menentukan strategi apa yang cocok untuk pembelajaran diferensiasi ini. Kita bisa memilih pembelajaran diferensiasi yang sesuai dari hasil pemetaan kebutuhan murid. Misalkan, diferensiasi proses, diferensiasi konten, diferensiasi produk. Nah, misalkan saya contohkan diferensiasi konten. Nah, siswa dengan profil belajar auditori bisa kita beri konten berupa audio. Tapi siswa dengan gaya belajar visual bisa kita berikan konten berupa gambar. Nah, oke, itu dari segi strategi pembelajaran diferensiasi. Kemudian kita lanjut. Tadi yang pertama, kita sudah merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian memetakan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran diferensiasi, dan yang keempat, kita melakukan asesmen ongoing. Nah, selanjutnya kita buat suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Bagaimana pembelajaran diferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan murid dan mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran diferensiasi berpihak kepada murid, dan strategi pembelajaran diferensiasi ini disesuaikan dengan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi ini juga membuat pembelajaran yang kolaboratif, menyenangkan, dan positif. Diferensiasi konten adalah mendiferensiasi materi yang diberikan kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid, di mana mereka
dapat mengakses materi tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Strategi pembelajaran diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah usaha membantu siswa memahami suatu materi dengan memberikan berbagai macam kegiatan dan scaffolding berdasarkan kebutuhan murid. Strategi pembelajaran diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi konten. Ini dilakukan dengan mendiferensiasi produk yang akan dihasilkan oleh murid dilihat dari minat belajar murid, profil belajar murid, dan kesiapan belajar murid. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan koneksi antar materi tentang pembelajaran diferensiasi dan modul yang saya pelajari sebelumnya. Pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, tentang visi guru penggerak. Dan yang keempat, tentang budaya positif. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini terkoneksi dengan semua modul yang telah saya pelajari sebelumnya. Nah, koneksi dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa setiap murid itu unik. Mereka punya karakter sendiri-sendiri. Nah, dengan pembelajaran diferensiasi kita dapat mewujudkan merdeka belajar, di mana kita berusaha memenuhi semua kebutuhan murid yang berbeda-beda tadi sesuai dengan karakternya, minatnya, profil belajarnya, kesiapan belajarnya. Nah, jadi ini sangat nyambung sekali dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud jika calon guru penggerak telah menerapkan nilai dan perannya sebagai guru penggerak. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak akan mampu mewujudkan visi sebagai guru penggerak. Guru penggerak harus mampu berkolaboratif serta memetakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh ekosistem sekolah sehingga mampu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada kebutuhan murid dilihat dari segi kesiapan belajar, minat belajar, serta profil belajar murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan lingkungan belajar yang positif, di mana guru harus mampu berperan sebagai manajer yang baik sehingga kegiatan pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang saling menghargai, menerima semua kelebihan dan kekurangan murid. Lingkungan yang positif ini akan membuat siswa merasa aman, serta melalui lingkungan yang positif dapat membangun kolaboratif antara guru dan murid, serta murid dan murid yang lainnya. Demikianlah kesimpulan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi serta koneksi dengan modul pembelajaran yang telah saya pelajari sebelumnya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih, salam dan bahagia.